Bab 19. Pedang sejati tiada taraf tingkat sempurna. Bayangan. Pohon willow. Serangan elang. 3 pedang berturut-turut, Vendius Chen mengayunkan pedangnya untuk melawan. Mundur lagi dan lagi, cahaya pedang sepertinya menembus kemana-mana, itu membuatnya pusing dan sulit dihadapi. Aku mengaku kalah. Vendius Chen berkata dengan kepahitan di wajahnya, melawanmu adalah mimpi buruk. 6 kali, ini sudah pertempuran ke-6 untuk merebut Raja Ketua, dan ini juga ke-6 kalinya dia dikalahkan oleh pedang Carson Chen. Apalagi setiap kali semakin cepat. Kecepatan kemajuan Carson Chen membuatnya hanya bisa mengagumi, kesombongan di hatinya telah hancur berkeping-keping. Segera, ini akan menjadi pertempuran terakhir dari perebutan Raja Ketua. Ketua Grup Teknik Pedang Carson Chen vs Ketua Grup Teknik Tinju Glen Chen. Hiat, dengan teriakan keras, darah Glen Chen digerakkan dan kulitnya menjadi merah. Kekuatannya langsung meningkat 300 kati, mencapai 1100 kati yang menakutkan. Dia menggunakan tinju berat tingkat sempurna yang lebih harmonis, sepasang tinjunya seperti batu besar turun dari langit. Itu menghancurkan dan meledak ke arah Carson Chen terus-menerus, menghalangi area sekitarnya. Bisa dikatakan kalau tidak ada Carson Chen, Vendius Chen dan Glen Chen akan berbagi Raja Ketua. Sayangnya, keberadaan Carson Chen membuat mereka hanya berada di urutan kedua. Keterampilan bertarung anak ini telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Tetua Alexandra mengangguk berulang kali. Bagus sekali, itu Tetua Liwan, salah satu tetua aula keluarga. Dia sangat penasaran setelah mendengar bahwa Raja Ketua dimenangkan oleh orang yang sama berkali-kali. Jadi dia sengaja datang lihat. Dia berkata, anak ini punya kekuatan alami, paling cocok berlatih teknik tinju yang berkekuatan menghancurkan. Dia bisa direkomendasikan untuk Tetua Wono. Ya, Tetua Alexandra juga mengangguk. Dia memandang Carson Chen, anak ini cukup berbakat dalam ilmu pedang. Dia diajar oleh Chelsea, jadi semakin hebat. Ini berkah keluarga Chen. Penatuali tersenyum dan sangat menghargainya. Di panggung pertandingan, suara angin bergolak, yang disebabkan oleh pengeboman terus-menerus dari tinju ganda Glen Chen. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Carson Chen tampaknya tidak terpengaruh, dia mengayunkan pedangnya dengan tenang, tampaknya kacau, tetapi sebenarnya menghancurkan aliran udara satu demi satu, dia menusuk keluar dengan bantuan kekuatan benturan aliran udara. Teknik pedang bayangan. Teknik pedang willow. Teknik pedang elang. 3 ilmu pedang yang telah mencapai tingkat sempurna digunakan secara bergantian, sehingga tidak dapat diprediksi. Secara bertahap, jejak teknik pedang elang dapat dilihat dari teknik pedang bayangan. Serangan berlanjut dan terus melemahkan serangan Glen Chen, mengganggu ritmenya, dan kemudian memasukkannya ke dalam ritme ilmu pedangnya sendiri, menekan dan mengalahkannya. Kamu menang lagi, Glen Chen marah. Dia kalah dari pedang Carson Chen untuk ke-6 kalinya. Wajah Kakuyono Chen semakin tertekan. Yesi Chen dan Eka Chen sudah mati rasa. Hingga saat ini mereka belum pernah menjadi ketua grup. Mereka juga baru memurnikan energi darah untuk kedua kalinya. Tak heran, Carson Chen memenangkan gelar ketua raja untuk ke-6 kalinya, dan dihadiahi 10 pil tenaga esensi dan sebotol arak penguat tulang. Sangat disayangkan setelah pemurnian darah energi sebanyak 3 kali, pil tenaga esensi tidak ada efeknya sama sekali, hanya bisa direduksi menjadi makanan. Saat lapar setelah berlatih jurus auman harimau, makanlah pil untuk mengisi kembali tubuh. Arak penguat tulang juga semakin lemah. Sejauh ini, pengaruhnya untuk memurnikan energi darah ke-6 kalinya bisa diabaikan, tetapi itu lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Untuk menyelesaikan putaran ke-6 pemurnian darah energi, akan memakan waktu setidaknya 2 bulan atau bahkan lebih dari 3 bulan. Carson Chen diam-diam berpikir, terkadang dia berpikir bahwa dia mungkin akan langsung menerobos tingkat 4 alam darah energi, tetapi rasionalitasnya menahannya untuk tidak impulsif. Hanya dengan mendorong pemurnian darah energi hingga batasnya, dia bisa menciptakan fondasi terbaik. Setelah menajamkan pisau, maka pekerjaan penebangan kayu takkan tertunda.
Di dalam kamar, satu toples penuh arak penguat tulang dihabiskan oleh Carson Chen. Sekarang dia telah memurnikan darahnya 5 kali, dia bisa sepenuhnya menanggung pengaruh satu toples utuh arak penguat tulang. Dia berlatih jurus auman harimau, darah melonjak seperti air sungai yang panjang, semburan raungan harimau yang ganas terus berlanjut di tubuh, sepertinya bergema di seluruh kamar, sangat menakutkan. Setelah 10 kali latihan jurus auman harimau berturut-turut, efek satu kendi penuh arak penguat tulang benar-benar terserap, tetapi pemurnian darah energi tidak banyak meningkat, itu membuat Carson Chen tidak berdaya. Angkat pedang dan datang ke pojok arena latihan untuk berlatih ilmu pedang. Teknik pedang bayangan, teknik pedang willow dan teknik pedang elang masing-masing latihan 10 kali dengan serangan utama adalah 8 jurus pedang sejati. 8 jurus pedang sejati sudah mencapai puncak tingkat tinggi, sekarang aku sudah memahami lebih banyak. Mungkin, aku bisa mencoba menerobos. Dengan misteri 8 jurus pedang sejati, setelah menerobos ke ranah tingkat sempurna, sepertinya ini akan sangat membantu aku dalam pemurnian darah energi. Setelah berkata dalam hati, Carson Chen menyarungkan pedangnya, menyesuaikan napasnya menjadi panjang dan halus, lalu menggunakan jurus pedang tengkurap. Pikiran sangat terkonsentrasi, melupakan segala sesuatu di luar, hanya pedang di tangan. Cabut pedangmu dari sarungnya. Suara tidak jelas memasuki telinga, dan dengan bantuan sarungnya, kecepatan pedang mencapai yang ekstrim, dan ditarik ke depan, seolah-olah bulan memudar menyapu langit. Jurus cabut pedang. Fisik mengikuti langkah kaki bagikan bergelombang dan bergerak maju mundur sejalan, pedang melesat seperti semburan, cahaya pedang menyilaukan, dan dengungan pedang menembus telinga. Jurus serbu pedang. Pedang besi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, berputar di langit di atas, seolah mengaduk langit dan bumi, menyerap kekuatan angin dan awan. Jurus lingkar pedang. Pedang berputar-putar mengumpulkan momentum ke puncak, berhenti sejenak, lalu menebas ke depan tiba-tiba. Pedang itu sangat terang dan kuat, seolah-olah kalau ada gunung di depannya, itu akan terbelah menjadi 2. Jurus tebas pedang. Menggunakan momentum pedang yang ditebas, tanpa jeda, pergelangan tangan berputar dengan cepat, pedang besi itu berkibar seperti kupu-kupu ketika tubuhnya naik turun. Sinar pedang kacau, menyilaukan mata tanpa henti, tidak bisa dibedakan asli dan palsu. Jurus pedang acak. Cahaya pedang yang sangat padat sehingga tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Itu keluar dari cahaya pedang yang berterbangan dengan kacau. Itu sangat cepat, tiba seketika. Jurus pedang cepat. Dengan pedang disimpan, tubuhnya seperti busur besar, dan kekuatan seluruh tubuh naik dari kedua kaki, dan mencapai lengan kanan melalui pinggang. Carson Chen bisa dengan jelas merasakan bahwa energi darah di tubuhnya dituangkan ke dalam air seperti sungai yang panjang, dan lengan kanan tampak membengkak satu lapisan, kekuatan tirani seperti gelombang ombak yang terus-menerus. Keluarkan pedangnya. Pedang besi menembus udara, menghancurkan segalanya, cahaya pedang sangat terang, suara melolong pedang memenuhi otak seperti suara iblis, percikan api beterbangan, dan jejak bau terbakar meresap. Jurus pedang ledakan. Momentumnya seperti arus pasang surut, dari jauh ke dekat. Energi darah mengalir kembali ke tubuh, lengan kanan yang bengkak pulih, ada bekas kelelahan, ujung pedang besi yang menggantung secara alami bersinar dengan cahaya merah. Itu karena jurusan pedang ledakan barusan terlalu kuat, ini adalah efek akibat gesekannya dengan udara, yang menghilang dengan cepat. Kali ini, 8 jurus pedang sejati, Carson Chen berlatih ke tingkat yang baru, seolah-olah berkah datang, dan berbagai hal penting muncul, memungkinkan Carson Chen menangkap arti dari tingkat sempurna. Serang selagi bersemangat, dia berlatih lagi. Berulang kali, akumulasi masa lalu seperti potensi yang disadap. Carson Chen bisa merasakan pemahamannya tentang pendalaman 8 jurus pedang sejati setiap saat. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Di hari kelima, Carson Chen kembali berlatih 8 jurus pedang sejati. Pedang terakhir adalah jurus pedang ledakan. Ketika pedang itu menembus, udara hancur.
Di bawah cahaya pedang yang menyilaukan dan raungan pedang yang menembus otak seperti suara iblis, ketajaman yang tak tertandingi meledak, yang menembus segalanya dengan keras dan tajam, itu adalah ujung tajam yang mencabik-cabik segala sesuatu yang kokoh. Darah mengalir seperti air terjun yang deras, jurus auman harimau beroperasi sendiri, tubuh sedikit bergetar, dan terdengar suara raungan harimau. Carson Chen awalnya terkejut, lalu wajahnya penuh kegembiraan. Tidak ada kecelakaan, 8 jurus pedang sejati berhasil menerobos, dari puncak tingkat tinggi menuju tingkat sempurna, darah seluruh tubuh ikut terpengaruh, dan memurnikan dengan sendirinya. Setelah 60 napas penuh, darah yang bergejolak berangsur-angsur menjadi tenang, Carson Chen merasakannya dengan hati-hati dan tersenyum. Oke, manfaat yang dibawa oleh terobosan ini lebih dari setengah bulan kerja keras. Tingkat sempurna 8 jurus pedang sejati bisa melatih 100% tubuh, dengan kata lain bisa melatih seluruh tubuh. Bagi seniman bela diri yang berada di bawah puncak tingkat ketiga alam energi darah, kultivasi memiliki efek luar biasa. Ini membuat Carson Chen semakin penasaran dengan ujung pedang misterius di ruang antara alisnya. Benda itu harta karun macam apa itu? Itu mampu mengajari dirinya ilmu pedang dasar 8 jurus pedang sejati yang levelnya sangat tinggi. Sayangnya, tidak ada tanggapan dari ujung pedang misterius itu, jadi Carson Chen hanya bisa menyembunyikan keraguannya. Ketika 8 jurus pedang sejati mencapai tingkat sempurna, itu akan menjadi tajam dan tak terbendung. Mengayunkan pedang dengan santai untuk menggunakan jurus 8 jurus pedang sejati, Carson Chen merasa pedang besi di tangannya seolah mampu memotong besi seperti memotong lumpur. Setelah menarik napas dalam-dalam, menenangkan hati yang bergejolak, mendapatkan kembali ketenangan, memasukkan kembali pedang ke sarungnya, dan menggunakan jurus pedang tengkurap lagi. Segera, jejak ketajaman yang memadat di tubuh berangsur-angsur menyebar. Carson Chen tidak langsung menghunus pedang, tetapi dengan hati-hati merasakan perubahan pada dirinya sendiri. 8 jurus pedang sejati tingkat sempurna sangat berbeda dengan puncak tingkat tinggi. Setelah beberapa saat, Carson Chen memahami perubahan jurus pedang tengkurap secara menyeluruh, baru kemudian mengguncang tubuhnya, jurus cabut pedang. Cahaya pedang itu seperti bulan yang memudar, memotong bagian depan dengan ketajaman yang mencengangkan, meninggalkan goresan putih samar. Tak lama kemudian, selesai latihan satu putaran 8 jurus pedang sejati, dan darahnya melaju kencang seperti semburan. Tanpa jeda, Carson Chen melakukan jurus pedang tengkurap lagi dan terus berlatih hingga lengannya pegal dan lemas. Keren! Keringat menetes di wajahnya, tetapi Carson Chen sangat menikmatinya sehingga dia tidak bisa berhenti tertawa. Sejauh ini, semua seni bela diri tingkat dasarnya telah mencapai keadaan tingkat sempurna. Langkah selanjutnya adalah tingkat unik. Carson Chen diam-diam berkata pada dirinya sendiri, itu adalah tujuan yang sulit dipahami. Apakah itu bisa dicapai atau tidak, itu tidak pasti, tetapi patut dicoba. Setelah kembali ke kamar untuk mandi dan berganti pakaian bersih, Carson Chen mengangkat pedangnya dan pergi ke halaman Chelsea Chen. 8 jurus pedang sejati telah mencapai tingkat sempurna, itu memuaskan tetapi bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Latihan harian masih harus dilanjutkan. Sekarang berat lengannya masing-masing telah mencapai 40 kati, dan berat bola besi yang digunakan dalam latihan kata mantap juga telah mencapai 40 kati. Durasi lengan kanan mencapai 15 menit, dan durasi lengan kiri sudah mencapai 14 menit. Dibandingkan dengan awalnya, ada kemajuan yang sangat jelas. Dalam setiap pertempuran untuk Raja Ketua, Carson Chen tidak pernah melepaskan beban. Itu berarti bahwa setiap saat, dia tidak pernah menunjukkan kekuatan penuhnya, tetapi semua ini hanya dia dan Chelsea Chen yang tahu. Di depan bingkai kayu untuk melatih kemantapan, sekumpulan bola kayu baru diganti, masing-masing bola itu sehalus dan bulat seperti manik-manik batu giok. Carson Chen mendekat dengan langkah yang tampaknya santai, lalu menghunus pedangnya dengan santai dan menusuk. Sinar pedang itu melintas dalam sekejap, 3 tusukan dalam sekejap,
menusuk 3 bola kayu terbesar hampir bersamaan, meninggalkan satu titik di tengah, dan 3 bola kayu itu tidak bergerak. Hasil yang cepat, akurat, dan stabil yang luar biasa. Bersambung. Bab 20 Kitab Pedang Kecil. Penanggalan seni bela diri tanggal 10 Mei tahun 395. Carson Chen telah berada di aula keluarga selama 8 bulan, dia memenangkan Raja Ketua untuk ke-8 kalinya. Carson Chen, biarpun aku selalu kalah darimu, tapi darahku sudah dimurnikan 4 kalinya, besok aku akan menjadi petarung, lebih duluan darimu. Biarpun Glen Chen kalah, dia tidak terlihat putus asa, karena dia sudah terbiasa. Selamat, Carson Chen berkata sambil tersenyum. Tapi kamu harus bekerja lebih keras, kalau tidak, aku akan menyusulmu ketika aku menjadi petarung. Kamu tidak punya kesempatan. Glen Chen mengepalkan tinjunya, penuh percaya diri. Pada awalnya dia sangat lambat dalam pemurnian darah energi, tetapi setelah menyelesaikan tahap pertama pemurnian, tahap kedua jauh lebih cepat, dan tahap ketiga bahkan lebih cepat. Sekarang sudah 8 bulan sejak dia menyelesaikan tahap keempat pemurnian. Dia lebih cepat dari yang lainnya, dia mengungguli Vendeus Chen dan lainnya yang mempelajari jurus auman harimau lebih awal. Dia juga sangat berbakat, namun dia tidak mengetahui bahwa saat ini, Carson Chen sudah melewati pemurnian darah energi untuk yang ke-6 kali, dan dia tidak jauh dari penyelesaian. Kalau tidak, kepercayaan dirinya tidak akan cukup. Sebotol arak penguat tulang bisa sedikit banyak mempercepat pemurnian darah energi Carson Chen. Dalam sebulan, aku pasti bisa menyelesaikan memurnikan ke-6, Carson Chen sangat yakin. Penanggalan seni bela diri tanggal 13 Mei tahun 395. Halaman Chelsea Chen. Carson Chen, mulai besok, kamu tidak perlu datang lagi. Mata Chelsea Chen tertuju pada Carson Chen, nadanya tenang dan datar. Carson Chen bingung. Mulai besok, aku akan meninggalkan aula keluarga dan pergi ke Akademi 7 Kecemerlangan. Chelsea Chen bisa melihat keraguan di mata Carson Chen, dia pun menjelaskan, kemarin, aku mengikuti pertarungan pahlawan kota Fengwu, dan masuk 100 besar, aku mendapat penghargaan dengan direkrut oleh Akademi 7 Kecemerlangan. Carson Chen segera mengerti, tetapi dia memiliki lebih banyak keraguan. Apa itu Akademi 7 Kecemerlangan? Pertarungan pahlawan kota Fengwu apa itu? Apakah kamu tahu seberapa besar benua timur ini? Chelsea Chen bertanya balik dengan nada santai. Sebelum Carson Chen sempat menjawab, dia berkata pada dirinya sendiri, aku tidak tahu seberapa besar benua timur ini. Sejauh yang aku tahu, ada banyak kota seni bela diri di benua timur. Kota Fengwu hanyalah salah satunya. Kota Fengwu tempat kami berada berdekatan dengan 6 kota seni bela diri emas, kayu, air, api, tanah dan guntur, membentuk area yang disebut Tanah Nergiao. Akademi 7 Kecemerlangan adalah kekuatan terbesar, didedikasikan untuk budidaya petarung elit. Pelatih, kalau mau masuk Akademi 7 Kecemerlangan, apakah harus ikut pertarungan pahlawan kota Fengwu dan harus masuk 100 besar? Tanya Carson Chen, matanya berapi-api. Suaranya setajam pedang, dengan nada tajam yang menakjubkan. Ada syaratnya, usia tidak boleh lebih dari 18 tahun, kalau basis kultivasi mencapai tingkat 7 alam energi darah, tidak perlu kompetisi, bisa langsung diterima, kalau basis kultivasi kurang dari tingkat 7 alam energi darah, kamu harus berpartisipasi dalam pertarungan pahlawan dan masuk 100 besar. Chelsea Chen hanya berkata, kamu sedang melakukan pemurnian darah energi ke-6 sekarang. Sebelum kamu berusia 18 tahun, bahkan kalau kamu tidak bisa menerobos ke tingkat 7 alam energi darah, kamu masih bisa mencapai basis kultivasi tingkat 6. Dengan kekuatanmu, itu sudah cukup untuk masuk dalam 100 besar dalam pertarungan pahlawan. Pelatih, aku akan pergi ke Akademi 7 Kecemerlangan secepatnya. Ucap Carson Chen dengan tegas. Oke, aku akan menunggumu di akademi. Chelsea Chen tersenyum, seperti bunga teratai salju yang mekar dan cantik. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak perlu memanggilku pelatih, kamu bisa memanggilku dengan namaku atau kakak sepupu. Kalau begitu aku akan memanggilmu Kak Chelsea.
Carson Chen juga tersenyum. Carson Chen, kamu harus ingat bahwa di kota Fenghu, keluarga Chen kita bukan satu-satunya. Chelsea Chen berkata dengan serius, di kota Fenghu, ada 3 keluarga bangsawan dan 5 keluarga besar. Keluarga Chen kita hanya 1 dari 5 keluarga besar. Selain itu, ada banyak keluarga kecil dan kekuatan kecil. Setahu aku, tahun ini, ada beberapa orang jenius muncul di 3 keluarga bangsawan dan 4 keluarga besar lainnya. Beberapa di antaranya tidak kalah dengan kamu, ada 2 atau 3 jenius yang bahkan di atasmu. Siapa saja mereka? Carson Chen tidak hanya merasa takut, tetapi kegembiraan muncul di hatinya. Sekarang dia tak terkalahkan di antara seniman bela diri dalam aula keluarga Chen. 3 keluarga bangsawan, Juno Tang dari keluarga Tang, Charlie Li dari keluarga Li, dan Wilson Zhao dari keluarga Zhao. Setahu aku, ketiganya 1 tahun lebih muda dari kamu, tetapi mereka telah menyelesaikan pemurnian darah energi 6 kali, dan mereka sedang bersiap untuk yang ke-7 kalinya. Aku tidak tahu apakah mereka akan berhasil, tetapi mereka mungkin akan menjadi lawan besar kamu. Chelsea Chen berkata, kalau kata ini didengar oleh orang lain, mungkin akan menarik banyak ejekan. Siapa ketiga orang itu? Ketiganya adalah murid keluarga utama di antara 3 keluarga bangsawan, dengan status menonjol, bakat luar biasa, dan kekuatan tirani. Siapa pula Carson Chen? Hanya seorang anak dari keluarga cabang. Kontras antara kedua pihak itu seperti naga dan ular. Tetapi baik Chelsea Chen maupun Carson Chen sendiri tidak berpikir bahwa dia lebih rendah dari yang lain. Tidak ada gunanya terlahir mulia dan tidak ada masalah terpuruk untuk sementara waktu. Kejar saja terus, orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya. Berlatihlah dengan baik, jangan serakah untuk sukses, aku akan menunggumu di Akademi 7 Kecemerlangan. Chelsea Chen tersenyum, mengeluarkan buku sutra dari tangannya, dan menyerahkannya kepada Carson Chen. Buku ini aku dapatkan karena berjodoh, kuberikan kepada kamu sekarang. Aku harap ini bisa menginspirasi kamu untuk berlatih pedang. Carson Chen mengambilnya, buku sutra hitam tipis itu masih membawa suhu tubuh dan sedikit aroma feminin. Sampul buku berwarna hitam, dengan 3 karakter perak di atasnya. Kitab pedang kecil. Ketiga karakter ini mempesona dan menarik. Itu membuat Carson Chen merasa sulit untuk melihat secara langsung, seolah ujungnya tertahan, juga seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya. Oke, bawa pulang baru baca kitab pedang kecil ini dengan hati-hati, sekarang mulailah latihan hari ini, kata Chelsea Chen. Ya, Carson Chen memasukkan kitab suci pedang kecil itu ke dalam sakunya dan menyimpannya. Segera, pelatihan hari itu selesai. Carson Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Chelsea Chen, dia merasa sedikit sedih. Berbulan-bulan bergaul, kontak hampir setiap hari, dan pengajaran yang berdedikasi telah membuat mereka berdua sedekat saudara kandung. Sekarang setelah berpisah, akan sulit untuk bertemu setidaknya selama beberapa tahun, jadi keengganan tidak bisa dihindari. Tetapi keduanya adalah orang yang tegas, mereka tidak menunda-nunda. Mereka berdua tahu bahwa perpisahan hari ini adalah untuk reuni yang lebih baik di masa depan. Setelah kembali ke kamar dan mandi, dia duduk dengan Yarnan di tempat tidur dan mengambil buku sutra yang diberikan oleh Chelsea Chen. Kitab pedang kecil. 3 karakter perak itu masih mempesona. Dengan hati seperti berziarah, Carson Chen membuka sampulnya dengan perlahan dan lembut, matanya tertuju ke bagian atas halaman. 3 kata yang kuat dengan goresan panjang seperti seekor ular melompat ke matanya. Prolog kitab pedang. Matanya bergerak ke bawah, dan matanya berkedip. Pedang, ujung yang tajam. Memegang pedang, bukan untuk hiasan, hanya untuk melindungi diri sendiri dan membunuh musuh. Berlatih pedang bukan tentang makan dan minum, kamu tidak bisa begitu santai. Ini bukan tentang berjalan dan mengobrol, kamu tidak bisa diam begitu saja. Dengan pedang di tangan, kamu harus tulus. Antara lurus dan bengkok, kamu harus tidak takut dan mengatasi rintangan. Tarik pedangmu, jadilah tegas, gunakan pedangmu tanpa ragu-ragu.
Kata-kata singkat dan kuat yang terdiri dari font yang tajam dan meyakinkan membuat jantung Carson Chen berdebar kencang tanpa alasan. Tangan kirinya tanpa sadar menyentuh pedang besi di sampingnya. Dia merasakan dorongan untuk mencabut pedang dari sarungnya. Melihat kata-kata itu, Carson Chen sepertinya melihat seorang pendekar pedang yang tak tertandingi menghunus pedang untuk mengukir kata-kata. Setelah membaca prolog kitab pedang, bab kedua, berjudul Ilmu Pedang Dasar, tepatnya jurus 18 pedang dasar yang diajarkan oleh Chelsea Chen. Setelah beberapa bulan berlatih, Carson Chen sudah berlatih jurus 18 pedang dasar hingga kondisi pedang bergerak bebas mengikuti hati, tapi setelah membaca hati-hati, masih ada pemahaman halus. Bersambung.